Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengomentari film yang sudah saya tonton ya di NU Channel, judulnya My Flag, Merah Putih versus Radikalisme. Lamanya 7 menit setengah ya. Kenapa saya tonton? Karena banyak request masuk ke WA pribadi saya. Tadinya saya nggak terlalu tertarik, kok makin lama makin banyak yang masuk ya. Dan saya sudah nonton barusan, karena sebelumnya saya fokus ke Gus Nur ya, yang ditangkap polisi itu. Dan sudah saya tonton, jadi saya ingat ya. Jadi di adegan film itu yang menjadi kontroversi adalah perkelahian antar muslimah, yang satu cadarnya kemudian dicabut dengan kekerasan dan dilemparkan ya. Orang yang bercadar yang mewakili kelompok tertentu dan celana cingkrang yang mewakili kelompok tertentu berhadapan-hadapan dengan orang yang berseberangan secara ideologis, kan gitu ya. Tentu adegan itu menyakiti kelompok orang yang meyakini cadar itu bagian dari keyakinannya di dalam berbusana, juga orang-orang yang memiliki celana cingkrang itu jelas menyakiti mereka. Saya ingat waktu saya dulu lulus SMA, saya ke pesantren Buntet di Cirebon, dan teman sekamar saya yang baru waktu mau mengajak saya beli tafsir Jalalain itu menyarankan saya supaya ganti sarung, jangan pakai celana panjang waktu di dalam lingkungan pesantren. Bayangkan kalau waktu itu saya bilang, kenapa sih harus pakai sarung ya kan? Sarung kan budaya orang Bangladesh, orang India, bukan budaya Islam misalnya gitu ya. Terus saya tarik sarung dia, saya suruh pakai celana panjang misalnya. Tentu tersakiti itu anak santri yang sudah lama dibesarkan dalam dunia pesantren, di pesantren Buntet yang terkenal sangat berjasa melahirkan ulama-ulama besar di seluruh Nusantara ya kan. Padahal itu soal budaya sarung. Sekarang cadar dan celana cingkrang bukanlah soal budaya, tapi soal apa? Soal intelektualisme. Maksud saya itu adalah elaborasi ya dari nas-nas yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dan memang ada tuntunannya, ada panduan-panduan syariatnya. Orang harus bercadar itu bukan soal budaya, tapi soal sebuah keyakinan yang berdasarkan dari pemahaman kelompok itu, sehingga terhadap nas-nas agama itu, terhadap dalil-dalil Quran dan hadis itu tentang busana, tentang cara berpakaian, dan dia memilih itu yang disebut dalam Islam itu sebagai khilafiyah, barang yang bukan usul tapi bisa menjadi satu sikap keagamaan yang tidak saling menyakiti atau menjatuhkan. Karena orang yang bercadar itu kan ingin melindungi wajahnya supaya tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Celana cingkrang juga ada panduan-panduannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus disakiti dalam kasus film itu tadi? Jadi ada tampak adegan itu menunjukkan ada ada diskusi yang tidak selesai ya, cara berpikir yang tidak tuntas. Sebenarnya itu biasa saja di dalam, kalau kita sekolah itu, di sekolah perguruan tinggi Islam ada pelajaran muqaranatul mazahib, perbandingan mazhab. Itu adalah satu pendekatan yang sifatnya sangat luas ya, bagaimana memberikan penghargaan terhadap posisi-posisi intelektual tertentu yang tidak harus dicampakkan, tetapi diberikan satu ruang untuk dihormati.
begitu. Jadi film itu menunjukkan satu entah apa think tanknya orang-orang yang berpikir yang menggodok film itu tampaknya memiliki semacam apa ya, kemiskinan intelektual sebenarnya. Cara berpikirnya belum selesai di dalam melihat persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa kita saling menghargai, tetapi dia mencampakkan satu sikap intelektual yang tidak dia setujui, dan itu jauh dari tradisi intelektualisme Islam. Dan film ini menunjukkan satu apa ya, dia sangat kontroversial dan ditonton banyak orang, tapi dia memperlihatkan sebuah kebodohan intelektual di dalam tradisi intelektualisme Islam yang begitu kaya raya, yang begitu lama dalam tradisi dunia Islam, tetapi begitu bodohnya ya pembuat film itu dengan cara mengekspresikan kebodohan intelektualnya itu dengan menarik cadar dalam adegan itu dan mencampakkannya, dan dia memposisikan diri sebagai seorang yang paling benar dengan sikap keagamaannya untuk hal-hal yang tidak qat'i. Kita sayangkan adegan-adegan semacam itu menyakiti saudara-saudara kita sendiri, sesama muslim di Indonesia. Jadi saran saya, karena film ini memiliki kemiskinan intelektual yang sangat parah, hendaknya adegan itu diganti. Misalnya diganti bagaimana sarung itu harus dicopot, kemudian diganti celana panjang. Celana panjang itulah yang paling benar, dan sikap itu menunjukkan kebodohan intelektual yang serupa dengan adegan yang pertama. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, itu terdoa di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya saat jadi kudu belajar lagi tuh, yang bikin film tuh anak-anak muda kurang baca kurang baca, kerjanya baca WA aja, yang main juga kasihan deh, dibohongin sama proyek-proyek propaganda yang picik begitu ya. Memecah belah itu saja nih, memecah belah dan membuat cara berpikir kita itu, maaf ya, dalam tanda petik, jadi agak kampungan gitu ya. Ya mestinya sekolah lagi itu yang main tuh kasihan, yang main nggak ngerti apa-apa. Bahwa di balik adegan-adegan itu ada satu paradigma, ada satu sikap intelektual tertentu, dan dia mungkin tinggal dibayar, tinggal main, kelihatannya bagus adegannya. Tapi ya begitulah, saya sedih ngelihat film itu karena saya sering nonton film-film bagus ya. Saya nonton film Bumi Manusia misalnya, nonton Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya, secara sinematografis itu indah gitu ya. Saya sudah nonton yang bulan yang terbelah di langit Eropa atau apa itu, yang karya anaknya Pak Amin Rais tuh ya kan, Hanum tuh ya, masya bagus tuh ya. Saya juga nonton film The Message misalnya, The Lion Desert atau Killing Field, film-film bagus tuh saya suka ya. Terus film The Gone with the Wind, yang film tahun 39 tuh, Gone with the Wind, yang Clark Gable bintangnya itu, dan Vivian Leigh itu Clark Gable. Jadi Ralph Butler dan siapa itu namanya itu ya, ya begitulah. Lihat film ini kok ya bola. Belajar lagi itu anak-anak mudanya itu, belajar Islam yang bener apa? Baca buku, baca WA aja. Kelihatan nggak pernah baca buku itu yang main. Semuanya
yang ada di film itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.